Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Para mahasiswa sekalian, selamat bertemu kembali dalam mata kuliah Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang putusan pada proses peradilan di Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya kita akan memulai dengan slide berikut ini. Nah, kita mengenal ada dua jenis putusan, yaitu putusan dalam dalam hal ini putusan provisi dan putusan akhir. Jadi terdapat dua jenis ya putusan hakim dalam suatu proses peradilan, yaitu putusan yang mengakhiri suatu perkara atau sengketa yang diadili atau putusan akhir. Kemudian putusan yang dibuat dalam dan menjadi bagian dari proses peradilan yang belum mengakhiri perkara atau sengketa yang disebut dengan putusan sela atau putusan provisi. Putusan sela atau putusan provisi adalah putusan yang diberikan oleh majelis hakim atas permohonan pihak yang bersengketa terkait dengan suatu hal yang berhubungan dengan perkara yang diperiksa atau atas pertimbangan hakim. Putusan sela dapat berupa permintaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang terkait dengan status hukum tertentu sebelum putusan akhir dilakukan atau dijatuhkan. Kemudian putusan provisi awalnya hanya dalam sengketa kewenangan lembaga negara. Jadi dalam hukum acara Mahkamah Konstitusi, putusan provisi pada awalnya hanya terdapat dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara. Pasal 63 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa MK dapat mengeluarkan penetapan yang memerintahkan pada pemohon dan atau termohon untuk menghentikan sementara pelaksanaan kewenangan yang dipersengketakan sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Tuh, ya. Nah, kemudian putusan provisi awalnya pada perkembangannya juga dikenal dalam pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu. Jadi dalam perkembangannya putusan sela juga dikenal dalam pengujian undang-undang dan perselisihan hasil pemilu. Putusan sela dalam perkara pengujian undang-undang pertama kali dijatuhkan dalam proses pengujian Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Undang-Undang KPK. Nah, perkara yang diregister dengan nomor 133 garing PUU putusan perkara nomor 133 garing PUU Romawi 7 garing 2009. Dalam proses persidangan perkara tersebut, atas permohonan dari pemohon, MK memberikan putusan sela yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan pasal 30 Undang-Undang KPK mengenai pemberhentian pimpinan KPK yang menjadi terdakwa tidak dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum ada putusan MK mengenai pengujian pasal dimaksud. Nah, sementara untuk perkara perselisihan hasil pemilu, putusan sela diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah. Kemudian Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya, Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 tentang pedoman beracara dalam perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden. Nah,
Putusan sela dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 16 2009 dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 17 Tahun 2009 diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan oleh hakim sebelum putusan akhir, berupa putusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkaitan dengan objek yang dipersengketakan yang hasilnya akan dipertimbangkan dalam putusan akhir. Gitu. Ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas lagi masih terkait dengan putusan, yaitu tentang ultra petita. Apa yang dimaksud dengan ultra petita? Nah, di dalam hukum acara, khususnya dalam hukum acara perdata, terdapat pandangan yang oleh beberapa ahli telah dianggap sebagai salah satu prinsip hukum acara, yaitu hakim dilarang memutus melebihi apa yang dimohonkan atau ultra petita. Nah, ketentuan tersebut berdasarkan pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR serta pasal 189 ayat 2 dan ayat 3 RBG. Karena adanya pandangan tersebut, pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan pembatalan seluruh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang ketenagalistrikan dan membatalkan seluruh Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, banyak muncul tanggapan bahwa MK telah melanggar prinsip larangan ultra petita. Gitu. Kemudian ultra petita tidak dapat diterapkan untuk peradilan Mahkamah Konstitusi. Jadi berdasarkan itu, karena berdasarkan karakteristik perkara yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, tidaklah dapat dikatakan bahwa larangan ultra petita itu dapat diterapkan dalam peradilan di Mahkamah Konstitusi. Kewenangan pengujian undang-undang yang dimiliki MK pada prinsipnya bersifat publik, walaupun pengajuannya dapat dilakukan oleh individu tertentu yang hak konstitusionalnya dirugikan oleh ketentuan undang-undang. Hal itu sesuai dengan objek pengujiannya, yaitu ketentuan undang-undang sebagai norma yang bersifat abstrak dan mengikat secara umum. Dalam hal pengujian undang-undang misalnya, jelas bahwa perkara ini menyangkut kepentingan umum yang akibat hukumnya mengikat semua orang atau erga omnes begitu. Nah, kemudian dalam hukum perdata akibat hukumnya hanya mengikat pada individu. Jadi larangan ultra petita berlaku dalam lapangan hukum perdata karena inisiatif untuk mempertahankan atau tidak satu hak yang bersifat privat yang dimiliki individu tertentu terletak pada kehendak atau pertimbangan individu itu sendiri. Dan akibat hukumnya hanya mengikat pada individu tersebut, tidak kepada individu lainnya, gitu. Ya. Kemudian dalam perkembangannya larangan tersebut menjadi tidak mutlak. Jadi perkembangan kebutuhan pemenuhan tuntutan keadilan telah menyebabkan larangan tersebut tidak lagi diberlakukan secara mutlak. Dalam pertimbangan hukuman putusan tentang Undang-Undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau UU KKR, ya, MK menyebutkan adanya putusan Mahkamah Agung yang menegaskan bahwa pasal 178 ayat 2 dan ayat 3 HIR serta pasal 189 ayat 2 dan ayat 3 RBG tentang larangan ultra petita tidak berlaku secara mutlak karena adanya kewajiban hakim bersifat aktif dan harus berusaha memberi putusan yang benar-benar menyelesaikan perkara. Selain itu, dalam setiap gugatan dakwaan ataupun permohonan biasanya selalu dicantumkan permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya atau lazim dituliskan ex aequo et bono
Sehingga hakim memiliki keleluasaan untuk menjatuhkan putusan yang lebih dari petitum, ya, atau yang dimohonkan. MK telah beberapa kali menjatuhkan putusan yang membatalkan undang-undang secara keseluruhan, antara lain Undang-Undang Ketenagalistrikan, Undang-Undang KKR. Dalam putusan pembatalan Undang-Undang Ketenagalistrikan disebutkan bahwa walaupun hanya pasal 16, pasal 17 ayat 3 dan pasal 68 Undang-Undang Ketenagalistrikan yang dipandang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45, namun karena ketentuan yang mengatur masalah in-bundling dan kompetisi tersebut merupakan jantung dan paradigma dari Undang-Undang Ketenagalistrikan yang tidak sesuai dengan semangat pasal 33 ayat 2 Undang-Undang 45, maka keseluruhan Undang-Undang Ketenagalistrikan tersebut juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Itu perihal undang-undang putusan tentang Undang-Undang Ketenagalistrikan. Sedang dalam putusan UU KKR, ya, dinyatakan bahwa semua operasionalisasi UU KKR bergantung dan bermuara pada pasal 27. Dengan dinyatakan pasal 27 UU KKR tersebut bertentangan dengan Undang-Undang 45, maka seluruh ketentuan dalam Undang-Undang KKR menjadi tidak mungkin dilaksanakan. Disebutkan bahwa keberadaan pasal 27 berkaitan erat dengan pasal 1 angka 9, pasal 6 huruf C, pasal 7 ayat 1 huruf G, pasal 25 ayat 1 huruf B, pasal 25 ayat 4, ayat 5, ayat 6, pasal 26, pasal 28 ayat 1, dan pasal 29 UU KKR. Pasal 27 dan pasal-pasal yang terkait dengan pasal UU KKR itu merupakan pasal-pasal yang sangat menentukan bekerja atau tidaknya keseluruhan ketentuan dalam UU KKR. Ya. Tentu, hakim konstitusi dapat memutuskan pasal tertentu saja dari undang-undang tersebut yang dibatalkan. Namun, jika pasal tersebut merupakan jantung atau menentukan operasionalisasi keseluruhan undang-undang, pembatalan pasal tertentu saja akan menimbulkan ketidakpastian hukum. Misalnya, bagaimana implikasi putusan tersebut terhadap pasal-pasal lain yang bersumber dari pasal yang dibatalkan. Akibatnya, pelaksanaan undang-undang tersebut menjadi sangat rawan bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Itu ya. Itu kalau kita berbicara tentang ultra petita terkait putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, sekarang kita akan coba berbicara perihal sifat dari putusan. Ya. Jadi berdasarkan amar dan akibat hukumnya, putusan dibedakan menjadi 3, ya. Yaitu deklaratoir, konstitutif, dan kondemnatoir. Putusan deklaratoir adalah putusan hakim yang menyatakan apa yang menjadi hukum. Ya. Misalnya pada saat hakim memutuskan pihak yang memiliki hak atas sesuatu benda atau menyatakan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum. Kemudian putusan konstitutif dan putusan kondemnatoir. Putusan konstitutif adalah putusan yang meniadakan suatu keadaan hukum dan atau menciptakan suatu keadaan hukum baru. Sementara putusan kondemnatoir adalah putusan berisi penghukuman tergugat atau termohon untuk melakukan suatu prestasi. Misalnya, putusan yang menghukum tergugat membayar sejumlah uang ganti rugi. Ya, itu. Kemudian sifat putusan MK secara umum. Jadi secara umum putusan MK bersifat deklaratoir dan konstitutif.
Putusan MK berisi pernyataan apa yang menjadi hukumnya dan sekaligus dapat meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Dalam perkara pengujian undang-undang, eh, putusan mengabulkan bersifat deklaratoir karena menyatakan apa yang menjadi hukum dari suatu norma undang-undang, yaitu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pada saat yang bersamaan, putusan tersebut meniadakan keadaan hukum berdasarkan norma yang dibatalkan dan menciptakan keadaan hukum baru. Demikian juga dalam putusan perselisihan hasil pemilu. Ya. Putusan MK menyatakan hukum dari penetapan KPU tentang hasil pemilu apakah benar atau tidak. Apabila permohonan dikabulkan, MK membatalkan penetapan KPU itu, yang berarti meniadakan keadaan hukum dan menciptakan keadaan hukum baru. Ya, itu. Kemudian putusan MK menurut Marwarar Siahaan. Jadi menurut Marwarar Siahaan, ya, Marwarar Siahaan ini merupakan salah satu dulunya, ya, itu salah satu hakim anggota Majelis Hakim Konstitusi, ya. Nah, dalam bukunya dia berpendapat putusan MK yang mungkin memiliki sifat kondemnatoir adalah dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, yaitu memberi hukuman kepada pihak termohon untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Pasal 64 ayat 3 Undang-Undang MK menyatakan bahwa dalam hal permohonan dikabulkan untuk perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, MK menyatakan dengan tegas bahwa termohon tidak mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kewenangan yang dipersengketakan. Tuh ya. Itu kalau berbicara sifat putusan dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian kita akan berbicara tentang bagaimana pengambilan keputusan, ya, dalam sistem peradilan di Mahkamah Konstitusi. Nah, putusan, ya, diambil dalam rapat permusyawaratan hakim. Dalam proses pengambilan putusan, setiap hakim konstitusi wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap permohonan. Putusan harus diupayakan semaksimal mungkin diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat dicapai mufakat, musyawarah ditunda sampai rapat permusyawaratan hakim berikutnya. Apabila tetap tidak dapat dicapai mufakat, putusan diambil berdasarkan suara terbanyak. Dalam penjelasan pasal 5 ayat 5 Undang-Undang 24/2003 ditentukan bahwa dalam sidang permusyawaratan pengambilan putusan tidak ada suara abstain. Ya. Kemudian RPH bagian dari proses memeriksa. RPH atau rapat permusyawaratan hakim, ya, pengambilan putusan adalah bagian dari proses memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Oleh karena itu, RPH harus diikuti ke-9 hakim konstitusi, kecuali dalam kondisi luar biasa. Ya. Putusan dapat diambil oleh 7 hakim konstitusi. Perihal kondisi luar biasa, tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan frasa tersebut. Secara wajar, tentu yang dimaksud kondisi luar biasa adalah halangan yang tidak dapat dihindari yang menyebabkan seorang hakim konstitusi tidak dapat menghadiri RPH, ya, misalnya karena keadaan sakit, begitu. Selanjutnya, dalam kondisi luar biasa dimungkinkan putusan diambil oleh 8 atau 7 orang hakim konstitusi. Ya. Jadi pada saat diikuti oleh 8 orang hakim konstitusi dan putusan tidak dapat diambil secara mufakat, terdapat kemungkinan perbandingan suara dan pengambilan putusan adalah 4 berbanding 4.
Misalnya dalam perkara permohonan pengujian undang-undang, ada 4 hakim konstitusi mengabulkan dan ada 4 hakim menolak atau tidak menerima. Nah, pada kasus seperti ini, ketentuan pasal 45 ayat 8 Undang-Undang 24 tahun 2003 menyatakan bahwa suara ketua sidang pleno hakim konstitusi, ya. Dengan demikian pada saat komposisi perbandingan suara sama banyak, suara ketua sidang yang akan menentukan putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, itu kalau kita berbicara tentang pengambilan keputusan dalam sidang di peradilan Mahkamah Konstitusi. Nah, selanjutnya kita akan mencoba membicarakan tentang isi putusan. Nah, putusan MK dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 sesuai dengan alat bukti yang diperiksa di persidangan dan keyakinan hakim. Putusan harus didasarkan pada sekurang-kurangnya 2 alat bukti. Putusan yang telah dicapai dalam rapat permusyawaratan hakim dapat diucapkan dalam sidang pleno pengucapan putusan hari itu juga, atau dapat ditunda pada hari lain. Jadwal sidang pengucapan putusan harus diberikan kepada para pihak. Putusan ditandatangani oleh hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, serta oleh panitera. Ya, tuh. Kemudian yang harus dimuat dalam isi putusan Mahkamah Konstitusi. MK memberi putusan demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, karena itu setiap putusan Mahkamah Konstitusi harus memuat hal-hal berikut ini. Pertama, kepala putusan yang berbunyi demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, memuat identitas para pihak. Dalam hal ini terutama adalah identitas pemohon dan termohon jika dalam perkara dimaksud terdapat pihak termohon, baik prinsipal maupun kuasa hukum. Ketiga, memuat pula ringkasan permohonan. Sedang yang keempat, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan. Yang kelima, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan. Selanjutnya, amar putusan. Kemudian, selanjutnya lagi adalah hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. Jadi, itulah yang harus dimuat dalam setiap putusan Mahkamah Konstitusi. Ya, jadi menyangkut 7 hal ya. Itu tadi, yaitu kepala putusan yang berbunyi demi keadilan ketuhanan yang maha esa, demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa, identitas pihak, ya. Kemudian ringkasan permohonan, pertimbangan terhadap fakta yang terungkap di persidangan, pertimbangan hukum yang menjadi dasar putusan, kemudian amar putusan, lalu yang terakhir adalah hari, tanggal putusan, nama hakim konstitusi, dan panitera. Kemudian ringkasan permohonan dan pertimbangan fakta yang terungkap dalam persidangan. Bagian ringkasan permohonan dan pertimbangan terhadap fakta yang terungkap dalam persidangan dalam praktek putusan Mahkamah Konstitusi dimuat pada bagian duduk perkara, ya, atau posita atau fundamentum petendi. Nah, pada bagian ini memuat ringkasan seluruh proses persidangan yang terjadi, mulai dari ringkasan permohonan, alat bukti yang diajukan, keterangan pihak terkait, keterangan saksi pemohon, keterangan ahli pemohon, keterangan saksi termohon atau pihak terkait, keterangan ahli termohon atau pihak terkait, serta keterangan ahli dari Mahkamah Konstitusi jika ada, ya. Tuh. Kemudian bagian pertimbangan hukum terdiri dari 2 bagian, yaitu tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi serta legal standing pemohon, serta tentang perkara. Pada bagian pertama, MK akan mempertimbangkan apakah
permohonan merupakan kewenangan MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutus. Jika merupakan kewenangannya, pertanyaan selanjutnya yang dipertimbangkan adalah apakah pemohon memiliki legal standing mengajukan permohonan dimaksud. Gitu. Ya. Jadi itulah pertimbangan yang menjadi dua bagian. Kemudian pertimbangan hukum atas pokok perkara. Pada bagian pertimbangan hukum atas pokok perkara ditentukan isu hukum yang harus dipertimbangkan dan dijawab yang menentukan amar putusan. Bagian isu hukum tersebut diberikan pertimbangan satu persatu. Bahkan terhadap keterangan saksi dan ahli juga dijawab oleh majelis hakim, baik menyetujui maupun menolak keterangan itu. Di akhir pertimbangan dicantumkan kesimpulan atau konklusi dan dilanjutkan dengan amar putusan. Ya, itu. Nah, selanjutnya kita membahas mengenai perbedaan pendapat terkait dengan putusannya. Nah, pendapat berbeda dalam praktek sering terjadi. Selain bagian-bagian sebagaimana yang kita sebutkan sebelumnya, Pasal 45 ayat 10 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 ya, mengamanatkan bahwa pendapat anggota majelis hakim yang berbeda dimuat dalam putusan. Pendapat berbeda memang mungkin dan dalam praktek sering terjadi. Karena putusan dapat diambil dengan suara terbanyak jika musyawarah tidak dapat dicapai. Begitu. Ya. Kemudian dissenting opinion dan concurrent opinion atau consenting opinion. Pendapat berbeda ya dibedakan menjadi dua jenis, yaitu satu dissenting opinion, kedua concurrent opinion atau consenting opinion. Dissenting opinion adalah pendapat berbeda dari sisi substansi yang memengaruhi perbedaan amar putusan. Sedang concurrent opinion adalah pendapat berbeda yang tidak memengaruhi amar putusan. Perbedaan dalam concurrent opinion adalah perbedaan pertimbangan hukum yang mendasari amar putusan yang sama. Concurrent opinion karena isinya berupa pertimbangan yang berbeda dengan amar yang sama, tidak selalu harus ditempatkan secara terpisah dari hakim mayoritas, tetapi dapat saja dijadikan satu dalam pertimbangan hukum yang memperkuat amar putusan. Sedang dissenting opinion sebagai pendapat berbeda yang mempengaruhi amar putusan harus dituangkan dalam putusan. Dissenting opinion merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban moral hakim konstitusi yang berbeda pendapat, serta wujud transparansi agar masyarakat tahu seluruh pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi. Kemudian, dissenting opinion tidak memengaruhi kekuatan hukum Mahkamah Konstitusi. Jadi, adanya dissenting opinion ya tidak memengaruhi kekuatan hukum putusan MK. Putusan MK yang diambil secara mufakat oleh 9 hakim konstitusi tanpa perbedaan dapat memiliki kekuatan hukum yang sama, tidak kurang dan tidak lebih. Dengan putusan MK yang diambil dengan suara terbanyak dengan komposisi 5-4 ya. Jadi itu. Jadi putusan MK yang diambil mufakat 9 hakim tanpa perbedaan benar memiliki kekuatan hukum yang sama, tidak kurang tidak lebih ya dengan putusan dengan suara komposisi 5-4. Jadi sama derajatnya gitu. Nah, kemudian dalam praktek dissenting opinion mengalami perubahan. Ya. Jadi penempatan dissenting opinion mengalami beberapa perubahan. Pertama kali dissenting ditempatkan pada bagian pertimbangan hukum. Setelah pertimbangan hukum mayoritas, baru diikuti dengan amar putusan.
Dalam perkembangannya demikian, ya, dipandang akan membingungkan masyarakat yang membaca putusan karena setelah membaca dissenting baru membaca amar putusan yang tentu saja bertolak belakang. Terlebih lagi apabila dissenting tersebut cukup banyak sebanding dengan pertimbangan hukum hakim mayoritas. Oleh karena itu, penempatan dissenting tersebut kembali diubah, yaitu setelah amar putusan tetapi sebelum bagian penutup dan tanda tangan hakim konstitusi serta panitera pengganti. Saat ini dissenting ditempatkan setelah penutup dan tanda tangan hakim konstitusi, namun sebelum nama dan tanda tangan panitera pengganti. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kekuatan hukum putusan. Nah, ini putusan MK berkekuatan tetap sejak selesai diucapkan. Ya, jadi putusan MK memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan itu dalam sidang pleno terbuka untuk umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari sifat putusan MK itu sendiri yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 45, yaitu bersifat final. Ya. Kemudian MK merupakan peradilan pertama dan terakhir. Jadi sehubungan dinyatakan bahwa keputusan MK itu keputusan yang final menurut konstitusi. Dengan demikian, MK merupakan peradilan pertama dan terakhir yang terhadap putusannya tidak dapat dilakukan upaya hukum. Setelah putusan dibacakan, MK wajib mengirimkan salinan putusan kepada para pihak dalam jangka waktu paling lambat 7 hari kerja sejak putusan diucapkan. Gitu. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pertemuan kali ini, ya. Mudah-mudahan dalam paparan ini dapat dipahami dengan sebaik-baiknya oleh para mahasiswa sekalian. Untuk itu, akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.